Kisah ini sangat terkenal dan sering dikhotbahkan tentang Yesus dan para murid naik perahu, lalu dihantam badai. Yesus bangun dan meredakannya. Biasanya lalu dianalogikan bahwa badai itu adalah masalah, dan Yesus sanggup meredakan masalah dalam hidup kita sebesar apapun. Itu nggak salah. Tapi kalau pemahaman kita berhenti sampai di situ, rasanya kita kehilangan poin penting dari kisah ini. Perhatikan bahwa perjalanan Yesus dan para murid saat itu bukan perjalanan santai, melainkan bagian dari satu rangkaian misi yang penting. Yesus sedang menuju Gerasa, wilayah asing. Di sana ia akan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa atas segala teritorial. Di Markus pasal 4, Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang." Bagi para murid itu terdengar seperti ajakan biasa. Padahal itu bukan sekedar menyeberangi danau. Itu perjalanan untuk menembus garis pertahanan musuh. Ia menyeberang dari wilayah Yahudi ke wilayah non-Yahudi. Begitu keputusan itu diambil, badai besar datang. Seolah-olah ada kekuatan yang mencoba menghalangi perjalanan itu. Bahkan hendak menghancurkan perahu supaya tenggelam. Perahu memang hampir tenggelam. Para murid yang notabene nelayan berpengalaman pun panik. Di saat kritis itu mereka sadar bahwa mereka bersama Yesus. Mereka membangunkannya yang sedang tidur di buritan. Yesus bangun lalu menghardik angin dan berkata, "Diam, tenanglah." Perhatikan, kata Yunani yang dipakai di sini adalah epitimao, yang diterjemahkan menghardik. Itu kata yang sama yang dipakai ketika Yesus menghardik roh jahat, legion, di Gerasa. Di pasal berikutnya, nadanya konfrontatif, perintahnya tegas, bukan sekedar menenangkan badai, tetapi seperti sedang menegur sesuatu. Dan memang begitu perahu tiba di seberang, mereka langsung ketemu dengan orang yang kerasukan, yang disebut dengan legion. Istilah yang biasa dipakai tentara Romawi untuk menyebut ribuan prajurit. Ini bukan sekedar menyembuhkan satu orang. Ini seperti Yesus sedang mengatakan, wilayah ini sekarang di bawah otoritasku. Dari kisah badai di Markus pasal 4 ke kisah legion di Markus pasal 5, polanya jelas, musuh di laut dikalahkan, musuh di darat ditundukkan. Jadi ini bukan peristiwa acak, ini langkah strategis. Kerajaan Allah sedang berekspansi, bukan sekedar bertahan. Badai, entah itu serangan rohani atau fenomena alam, nggak bisa menghalangi. Mau alam, mau roh jahat, semuanya harus tunduk kepada sang penguasa semesta. Pertanyaan yang lebih penting bukan seberapa besar badainya, tapi Yesus sedang menuju kemana. Ia nggak pernah bergerak tanpa tujuan. Setiap langkah, setiap penyeberangan adalah deklarasi, "Aku datang dan tidak ada yang dapat menghentikanku." Kalau sekarang hidupmu sedang diterjang badai besar, entah masalah, ketakutan, atau tekanan, mungkin itu bukan sekedar cobaan biasa. Bisa jadi itu reaksi karena kamu sedang ikut dalam rencananya yang lebih besar. Tapi ingat ya, kapten yang tidur di buritan itu tetap yang paling berkuasa. Ia sudah berkata, kita akan sampai ke seberang. Dan ketika ia yang berkata, itu bukan kemungkinan, itu kepastian dan jaminan kemenangan. Amin.